Oke, lanjut lagi ya teman-teman. Kita masih bahas di bagian outer. Jadi apa yang harus kita lakukan pertama kali sebelum kita lebih jauh lagi membahas tentang O3 atau zona 3O ini? Yang pertama, kita harus mengetahui karakteristik pelanggan kita. Kita kemarin kan sudah membuat customer journey mapping atau CJM. Nah, dari situ kan kita sudah mengetahui pemetaan pelanggan kita, kira-kira nanti siapa yang akan menjadi pelanggan kita, karakteristiknya seperti apa. Itu cara kita melihat karakteristiknya, mulai dari awal kita membuat buyer persona itu harusnya kita sudah tahu. Kemudian setelah itu kan kita analisa, kira-kira pelanggan kita itu lebih tertarik atau lebih banyak pengaruhnya itu dari mana? Apakah mereka lebih banyak terpengaruh dari diri sendiri, atau dari pengaruh orang lain di sekitarnya, ataukah dari pengaruh luar? Kalau pelanggan kita, misalkan saat ini pelanggan kita lebih banyak terpengaruh dari pengaruh luar, berarti kita sebagai produsen, kita harus membuat iklan ya contohnya. Kita harus memberikan stimulus kepada pelanggan itu memberi pengaruh dari luar. Seperti contohnya kita memberikan iklan yang lebih menarik kepada para pelanggan. Baik pelanggan yang calon pelanggan atau pelanggan yang telah merasakan atau membeli produk kita. Kita membuat iklan semenarik mungkin. Kemudian kita juga memberikan pelayanan, misalkan pelayanan dari customer service atau pelayanan dari penjualan, tenaga penjualan itu diberikan, kita memberikan pelayanan yang sebaik mungkin, sebagus mungkin. Kita memberikan pelayanan sesuai yang diinginkan pelanggan. Nah, dari situ kita akan bisa memberikan pengaruh yang luar biasa kepada pelanggan yang memiliki karakter pelanggan itu lebih banyak pengaruh dari luar. Dengan kita memaksimalkan iklan, kemudian kita memaksimalkan pelayanan, mereka akan merasa produk kita worth it gitu. Kemudian yang kedua itu ada other. Other itu maksudnya gimana kira-kira? Other itu pengaruh dari orang lain ya, di sini disebutkan. Pengaruh dari orang lain itu berasal dari lingkungan eksternal di luar diri kita. Lingkungan eksternal ini biasanya kita bisa mendapat pengaruh dari circle pertemanan kita, kemudian dari keluarga kita, atau mungkin dari pokoknya dari lingkungan-lingkungan terdekat kita lah ya. Itu biasanya kita mendapatkan kabar atau informasi tentang produk tersebut dari mulut ke mulut. Nah, pengaruh orang lain ini bisa juga berasal dari komunitas pelanggan yang lebih luas lagi tetapi independen. Maksudnya gimana? Maksudnya di sini berarti ada peran dari konsumen juga. Peran dari konsumen di sini apa? Peran dari produsen. Peran dari produsen di sini yaitu mereka menyediakan wadah atau suatu event mungkin yang di sana mereka bisa mempertemukan antara calon pembeli dan pembeli yang telah lama menggunakan produknya. Contohnya lebih simpelnya ya, pelanggan itu mungkin terpengaruh oleh percakapan yang didengar oleh platform di jejaring sosial yang diadakan atau yang diselenggarakan oleh produsen. Media sosial atau jejaring sosial seperti mungkin Telegram atau apa ya, pokoknya semua jejaring sosial yang mungkin disediakan oleh produsen. Nah, di situ kan mereka ini kan saling bertemu ya, si pengguna produk atau orang-orang yang mulai tertarik dengan produknya itu di sana berkumpul menjadi satu. Kemungkinan besar pelanggan yang terpengaruh oleh orang lain ini bisa jadi mendengar percakapan dari beberapa orang yang telah menggunakan produknya. Kemudian juga mereka membaca atau melihat kira-kira bagaimana reviewnya orang-orang yang telah membeli produknya gitu. Nah, tidak semua sumber orang lain itu bersifat setara.
Maksudnya di antara banyak segmen kaum muda, kemudian perempuan, kemudian laki-laki, itu semuanya itu tidak sama gitu ya, tidak setara. Jadi nggak memandang siapa yang melakukan percakapan, kemudian tidak memandang juga siapa yang telah menggunakan produknya. Semua itu bisa berbaur. Jadi mau yang memakai produk tersebut itu laki-laki atau perempuan, atau pokoknya semua segmen itu bisa merasakan pengaruh atau bisa bisa mendapatkan pengaruh dari orang-orang yang berbeda. Kemudian meskipun produsen itu mengupayakan sesuatu, pada dasarnya sulit mengelola dan mengatur hasil dari pengaruh orang lain. Maksudnya gimana? Kalau misalkan produsen ini kan di sini berarti hanya sebagai fasilitator. Jadi seorang produsen itu hanya bisa memberikan wadah untuk mereka semua, untuk calon pembelinya atau kepada konsumennya. Mereka hanya memberikan wadah atau suatu ruang. Tetapi untuk pengaruh dari orang lain atau pengaruhnya si pembeli itu kepada calon pembeli itu, produsen tidak bisa mengupayakan atau tidak bisa menggiring. Jadi mereka meskipun sudah memberikan event apa menyelenggarakan event, mereka tidak bisa mempengaruhi orang lain untuk dapat memaksa memberikan pengaruh ke calon pelanggan. Makanya cara yang lebih efektif atau yang paling efektif pada tahapan other atau orang lain ini yaitu dengan melakukan pemasaran komunitas. Nah, perusahaan itu tidak bisa secara langsung mengendalikan percakapan di dalam komunitas, tetapi mereka bisa memfasilitasi diskusi atau memberikan bantuan. Jadi dalam suatu event itu mereka menyediakan mungkin beberapa orang ahlinya dari produk mereka itu untuk menjadi konsultan di suatu forum tersebut. Oke, kita lanjut lagi ya nanti di video selanjutnya. See you.